wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama gue Aziza Nurab Korea. Nama cantik Janis, PAD 393, dan partner gue. Buat teman-teman, perkenalkan nama gue Arya Putra Darmawan. Nama ganteng gue Dong Sky. Gue PAD 379. Sebelumnya kita mau nanyain kabar teman-teman dulu nih. Oh, iya. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Dan buat teman-teman yang memang tidak begitu berkepentingan dalam keluar rumah, lebih baik stay di rumah aja ya. Iya. Dan yang memang lagi urgent banget nih, keluar rumah boleh tapi menggunakan protokol kesehatan. Oh ya, teman-teman, kita berdua selaku moderator mengucapkan welcome to Road to PEAD Fest 2021. Oh ya, di konten acara ini kita ada penayangan film Omah nih. Iya, penayangannya nih ya. Film Omah, apa sih film Omah? Nah, jadi film Omah itu film perdana yang bergenre horor, garapan dari Pancasila Economic Art Division. Yoi, gokil banget. Nah, kebetulan garapan ini adalah garapan kedua dari yang film, sebelumnya ya, itu apa? Sebelumnya Mengejar Bintang ya. Mengejar Bintang. Sempat launching juga di CGV. Oke. Nah, langsung saja tanpa basa-basi lagi, ini dia penayangan film Omah. Tada. Bukain dong. Sabar dong. Buru banget sih. Ma, itu kamar kita. Mama beres-beres aja dulu. Iya, Ma. Ya, ada apa, Ma? Lagi bersih-bersih. Mau masak dulu. Wah, ayo makan.
Apa sih, mah? Kayak ngeliat setan aja. Enggak apa-apa. Pak, udah maghrib, masih di teras aja. Ayo sholat. Hah? Panggil siapa? Udah ayo sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak RT. Mas Doni. Gimana sehat, Pak RT? Alhamdulillah sehat. Mau minum apa, Pak RT? Aduh, gak usah repot-repot Mas. Apa, Pak RT? Ya, semuanya aja Mas yang ada. Semuanya. Tisu. Semuanya. Tisu. Ma, Iya, Pak. ada Pak RT. Bikin minuman, Ma. Keluarin aja semua yang ada. Gimana? Saya pikir Mbak Sarah juga di rumah. Ada. Gimana, Pak RT? Ya, ginilah Mas. Ya. Kehidupan di warga sini tuh sepi, sunyi. Diminum Mbak Pak RT Sarah. kopinya. Diminum Pak RT Iya kopinya. Mbak Sarah. Jadi enak ini saya nih disediain. Gimana Mbak Sarah kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua sehat, kan saya juga jadi senang. Sebagai RT ingin memastikan warganya di sini nyaman, tentram, gitu Mas. Ya memang seperti inilah kehidupan warga di sini, sepi, sunyi, tapi yang penting semuanya aman. Gitu. Mbak Sarah, Mas. Saya sebagai ketua RT memang sudah dipercaya oleh seluruh umat mengontrol semua warganya untuk nyaman di sini tinggal, gitu Mas Dur. Biar semuanya tentram dan nyaman. Dan astagfirullahaladzim. Nah, coba dicek dulu itu suara apa? Kalau kucing kali. Suara apa itu Mas Dur? Paling kuat. Saya pikir suara apa? Kaget saya. Ya, apa Pak RT? Saya coba. Ya, silakan Pak RT. Wah, enak Mas kopi. Masih panas loh. Masih panas. Ya, saya lanjut. Aduh, sepertinya tapi saya nggak bisa lama-lama Mas. Mau kemana Pak RT? Ada urusan lagi Mas. Masih banyak pemakanan. Iya, iya. Tapi udahlah Mas, saya pamit aja. Udah mau foto lama tuh. Gak apa-apa. Saya pamit aja. Bener, Saya foto pamit. nih. Mbak Sarah, saya buru Isya. Saya pamit aja. Ya, Mas. Keren banget ya, Isya. nih. Makasih ya Mas Doni Ya, ya. Pak RT. Sama-sama Pak RT. Saya pamit Mas Ya, Doni. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wah, bikin apa nih, Mah? Bikin kopi. Oh, udah Bapak tunggu meja makan ya. Oke. Ini Pak kopinya. Enak gak? Oh ya, Mak, kalau Mama meninggal Bapak mau pengen ke kelurahan ah? Ngapain? Bikin surat keterangan tidak mampu. Iya, apaan sih? Habisin aja. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Emang ya, lebih rakus daripada tikus. Ada apa sih, Mak? Di kamar ada orang. Yang bener, Mak. Kebutuhan. Kamu tenang dulu, biar Papa cek ke kamar, oke? Nggak usah. Ya udah, Mama tenang aja dulu, biar Papa cek ke kamar. Tanpa banyak basa-basi lagi ya, ini dia narasumber kita yang pertama, yaitu ada saudari Sagita Veronica selaku aktor dari film Oma. Boleh tepuk tangan dulu. Salam corona ya. Gimana nih? Gini aja Gini, ya. gini, ya Silakan udah dulu, gini. silakan dulu. Yang kedua ada siapa? Yang kedua ada dari Ketua Pancasila Economic Art Division, Ponco Aji Pamungkas. Wih. Yeay. Halo, brother. Brother, salam corona. Silakan Beda-beda dulu. ya salamnya ya. Yang ketiga ada siapa nih? Dan yang ketiga, nah ini nih, gua kenal nih. Siapa nih? Gua kenal nih. Oh, Yang kenal. ketiga adalah Kadif Theater Pancasila Economic Art Division. Wih. Bernama Muhammad Raffi. Persilakan. Wih. Bangga. Wih, ya. Sip. Nuhun ya. Dan yang terakhir nih, siapa nih? Nah, yang terakhir ini ada sutradara dari film Oma sendiri, Oh, yaitu Aulia Bagus. Aulia Bagus. Wih. Corona, salam corona. Salam Silakan dulu, corona. silakan dulu. Nah, gimana nih? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat ya kabarnya. Jalan jauh jalan tadi kemarin. Lumayan, Nyasar ya, nyasar. Lu di Bogor jauh banget gitu nih. Gila macetnya itu loh. Parah, pakai Bu parah. Ya, aduh. Nah, jadi kita di sini bakal banyak-banyak ngobrol-ngobrol santai sih sebetulnya tentang film Oma ini. Nah, gue pengen tahu nih, kira-kira Sebentar sebelum masuk itu Apa perkenalan tuh? dulu kali ya. Oh satu-satu iya, ya. perkenalan. Lupa nih kan. Lupa kita. Boleh dari pojok sini. Waduh, ini dong, lu dong. Nggak ada orang ini. Gue ya. Iya. Hai guys, kenalin gue Sagita Veronica. Nama cantik gue Bombay, gue PA 381. Boleh. Lo Bombay ya? Bombay. Ada pedes sih di mari nih. Aduh, perih Ya, ya. lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ponco Aji Pamungkas. Biasa gue dipanggil di PAT itu Sewang. Gue PAD 390. Wih, bos sewang ya. Bos sewang. Nah, ini lanjut. Halo semuanya, nama gue Muhammad Raffi, nama cantik gue Buang, PAD 415. Bangga. Lanjut. Lanjut. Nah, yang terakhir. Halo semuanya, nama cantik gue Jentar, nama asli gue Bagus Widianto. PAD 405. Wih. Jadi apa di film Oma? Gue sebagai sutradara. Wih. Duh. Oma. Aduh. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya di sini ya. Nah, sebetulnya nih gue pengen nanya nih tentang film Omah ini. Nah, untuk dari sutradara nih, sebetulnya film Omah ini lu tuh terinspirasi dari mana sih? Maksudnya apa yang memotivasi lu? Kenapa lu Iya. lebih milih genre horor ini? Iya, Gitu. ini gue mau ngejelasin storytelling sedikit sih. Pengalaman gue, jadi sebelumnya tuh gue ngelihat proses sebelumnya PAT kan sebelumnya gue cerita dulu PAT pernah ngegarap yang namanya perfilman judulnya tuh Majar Bintang.
Nah, di situ tuh gue ngeliat banget gimana cara kerjanya, gimana proses pembuatannya. Itu tuh bener-bener kayak capek, banyak banget dramanya, banyak banget flash-flashnya lah. Flashnya banyak banget, udah pasti banyak ya flash mah ya. Iya, pasti banget tuh gue ngeliat gimana prosesnya kan. Menurut gue, yang awalnya gue tadi, apa sih nih pembuatan film capek banget, gue males banget ngegarap kayak gini nih. Gitu kan. Cuman pada saat pada tanggal 4 Februari itu penayangan film Ngejar Bintang pertama di bioskop di CGV The Mall pada waktu itu, Depok Mall di Jalan Margonda. Itu gue ngelihat muka gue ada di balik layar, maksudnya di depan layar besar kayak gitu di bioskop CGV tuh. Gue ngelihat tau-tau di situ ada muka gue jadi kayak wah gila, perjuangan nggak ngianatin hasil men, iya gak sih? Makanya bentuk kebanggaan berarti ya. Bentuk kebanggaan banget, walaupun gue di situ cuma sebagai cameo kan. Iya, serius. Gue sebagai cameo di situ gue ngeliat kayak wah segini effortnya, maksud gue kayak hasilnya segini besarnya gitu loh. Makanya gue termotivasi gue ngebuat film ini, dan gue sebagai sutradara juga. Terus gue mikir apa sih yang belum dibuat sama Peat nih di industri perfilman gitu kan. Gue ngeliat dari segi hal kecil aja lah, dari genre. Menurut gue genre horor nih belum pernah dibuat nih di Peat. Iya. Jadi akhirnya itu sih yang buat gue pengen banget ngebuat film berjudul Omah ini. Iya, lu pengen membuat sesuatu yang berbeda ya? Iya, sepakat banget. Benar. Terus kalau alurnya nih di film Omah ini nih, kan genrenya apa? Horor ya? Iya. Alurnya tuh gimana? Soalnya setahu gue nih, di saat gue sekolah ya, iya, gue sekolah. Di saat gue sekolah. Dia cuma warnet. Iya, ya kan dulu. Nggak, pas gue sekolah nih, gue inget banget pelajaran bahasa Indonesia nih. Kalau misalnya alur tuh ada yang maju mundur, ya kan? Mundur flashback, Iya. kan maju. Nah, kalau di film Omah ini tuh kayak gimana sih alurnya? Kalau di film Omah ini tuh sebenarnya alurnya maju. Sebenarnya alurnya maju, cuma ini bakal gue nextnya bakal gue tarik lagi itu alur filmnya mundur ke belakang, tentang gimana sejarah dari Omah ini sendiri. Oh, ada sejarahnya ya? Ada. Ntar ada part 2-nya apa gimana sih? Insya Allah ya? Insya Allah. Oke. Waduh, tungguin ya teman-teman. Tungguin teman-teman ya, ada part 2-nya loh. Ada nih. Nah, kalau untuk alur filmnya ini sendiri sebenarnya tuh berkisah tentang suatu keluarga yang baru disahkan dengan sakral suatu pernikahan gitu kan. Maksudnya keluarga baru lah. Terus hadirlah sosok suami yang begitu sangat mencintai istrinya nih, dengan memberikan hadiah pernikahan berupa rumah. Dan gue pun ngambil judul Omah ini dari bahasa Jawa yang artinya rumah. Nah, ya Omah tuh rumah ya? Rumah. Bukan omah-omah gitu ya. Maksudnya buat teman-teman biar nggak miskom aja nih. Iya. Jadi Oma itu rumah ya? Bahasa Jawa ya? Bukan ini, nenek-nenek, bukan. Nggak ada omah bahaya. Iya. Nah, terus di dalam film ini pun gue nyiptain konflik dalam sebuah rumah tangga tuh enggak. Biasanya rumah tangga sebuah keluarga tuh konfliknya biasanya apa sih? Perselingkuhan ya gak sih? Orang ketiga. Iya gak sih? Iya. Ngeri banget ya. Orang ketiga biasanya cowoknya yang bengal atau ke istrinya gitu kan biasanya. Cuma gue selipin konflik di sini tuh kayak bukan cuma faktor itu loh yang bisa memperkeruh keluarga, yang bisa bikin hancur keluarga, tapi historical dari sesuatu yang gak dia pikirkan sebelumnya gitu. Kayak misalkan hasil sebuah sejarah gitu, kayak rasa dihantui dari rumah ini yang memiliki sejarah kah, kayak gitu-gitu sebenarnya konflik yang gue masukin di film ini gitu. Jadi nggak ya mengubah pola pikir, nyoba mengubah pola pikir para penonton kalau kayak pemecah keluarga tuh nggak cuma dari perselingkuhan aja, gimana suaminya menjaga istri dari kondisi kayak gitu ya kan, bisa bertahan gitu keluarga kayak gitu sih. Lu inspirasinya maksudnya lu bikin film Oma ini nih. Pas lu bikin film Oma, lu dapat bercermin dari film apa gitu, entah film produksi yang lain lu ambil sedikit apa kayak gimana sih? Kalau referensi untuk film ini sih gue bener-bener kayak, nah ini masuk juga nih ke proses pembuatan film Oma. Ini bener-bener banyak banget perundungan, banyak pertimbangan dari untuk pembuatan konsepnya gitu kan. Gue bener-bener kayak sebenarnya kalau untuk referensi dari ngomongin konflik yang tadi gue bener-bener nggak ada sih. Iya, pure ngambil sendiri ya? Pure gua. Buat sutradaranya. Boleh tepuk tangan dong buat sutradaranya dong, keren banget ya. Juga ya. Iya, kayak gitu Nah, sih. karena ini kan kita perdana genrenya horor ya. Iya.
Nah, kesulitan kayak seperti apa sih yang lu hadepin pas lagi penggarapan film ini? Nah, iya, ini paling gimana ya? Paling penting banget sih. Kalau untuk mulai sesuatu tuh bener-bener banget butuh persiapan yang mateng gitu ya. Iya. Iya. Gue bener-bener mikirin gimana saat teknis pembuatan filmnya. Gue di situ tuh kayak mikir, wah ini bener-bener bisa berjalan gak nih tanpa ada orang support di belakang gue gitu ya. Karena perdana nih film horor ya gak sih? Iya. Sebenarnya yang bikin terkendala tuh sempat ada kayak, ya namanya film horor, gue ngambil lokasinya juga di sekitaran Puncak Bogor. Itu bener villanya gue ambil yang bener-bener horor. Oh, berarti itu bener-bener horor? Bener-bener horor itu villanya. Tapi nih, gue boleh nanya lagi, Nak. Kira-kira ada ini enggak gangguan-gangguan Nah, ini itu ya, tuh, iya, teman-teman, buat teman-teman. gangguan ini nih. Itu kalau tadi kalian yang di rumah nonton filmnya kayak gimana, itu bener-bener kayak banyak banget selibet-selibetan yang ada di dalam film itu tuh. Aduh. Itu berarti apa ya, bukan salah satu bagian dari adegannya ya? Di luar daripada iya, itu. Itu sengaja gue masukin kayak, wih ini apaan nih, perasaan Jangan nggak ada gitu. orang di sini, nggak ada kru, nggak ada apa-apa gitu yang lewat gitu kan, ataupun bocor-bocor gitu. Terus kalau mengenai tempat nih, ngambil shootnya tuh selain tadi kan di villa ya? Iya. Selain di villa tuh di mana aja sih? Kalau untuk ngambil shootnya gue pure emang gue ngambil di villa itu sih. Oh, di villa itu ya? Jadi gue menggambarkan bener suasana rumah di situ. Oke. Iya. Lanjut nih. Gua sekarang pengen nanya-nanya sama pemeran utamanya film Omah nih. Duh, ini Nih, cantik yang paling banget cantik banget lagi. ya. Aduh. Tebal banget ya. Di sini Bombay sebagai apa nih? Gue sebagai pemeran utama, gue berperan sebagai mama. Sebagai mama. Ya, dia kan suami istri, panggilannya tuh mama papa. Gue jadi mamanya. Jadi mama. Cocok nggak? Ya, buat teman-teman nilai sendiri lah ya. Cocok nggak? Komen-komen di bawah. Nah, terus ini mama ini lu mempunyai karakter seperti apa tuh kalau boleh tahu? Kalau dibilang dari karakter, namanya pasangan baru, pasti lagi romantisnya kan. Yang lengket ya? Lengket. Ya, kayak gimana sih kalau karakter ya? Baik gitu. Jadi istri yang baik, yang nyiapin sarapan tiap pagi buat suaminya. Kayak gitu deh. Nah, berarti kalau misalkan karakternya seperti ini nggak jauh beda sama karakter asli lu ya sehari-hari? Kayaknya sih. Oh, baik apa enggak? Baik lah, baik ya. Buktinya datang kemari mah. Oh iya benar. Baik dong. Nah, untuk mendalami karakter ini kira-kira lu ada kesulitan nggak? Apa udah mendarah dagingnya Iya, gitu? buset. Oh, gua mama gitu. Enggak. Enggak lah. Maksudnya kan diperanin sama si sosok papa nih yang ya gue adik kakak gitu, maksudnya gue diperanin jadi suami istri gitu, pasti kesulitannya kayak gitu kan. Dan pertama kali juga gue meranin hubungan suami istri, maksudnya intim gitu loh, deket-deket banget gitu sama suami gue, ya pasti kesulitannya ada. Karena kan kemarin juga sempat main di perdana film Peat ya. Yang tadi tuh di CGV itu. Benar, CGV. Yang belum nonton nanti nonton di YouTube ada ya, ada gitu deh. Pokoknya kayak anjir, gue harus berperan sebagai istri nih sama si Boang gitu kan. Ini kayak Boang suaminya gue harus ngambil adegan kayak gini nih, Tar, dia kan sutradara ya. Anjir, gue harus kayak gini, romantisnya harus kayak gini, kayak gue canggung lah kayak gitu kan. Gitu sih paling kesulitannya. Kira-kira boleh nggak ya kalau kita meragain adegan gitu nih? Boleh sih. Coba. Bisa diuji kok player gue. Boleh ya. Tuh kan, Boleh nih atas sudah mengiyakan. Enggak deh kayaknya. Satu dialog sih pas. Satu dialog. Satu dialog ya. Apa nih satu dialog nih? Yang mama sama papa itu loh. Iya, coba. Apa sih? Lupa lagi dialog. Kayak gue agak ada sedikit nonton kayak itu saat pembuatannya, kayak yang lagi si mama ini lagi masak. Pasti yang lain udah pada nonton kan? Coba boleh lah beberapa adegan itu aja, Bapak. Dialognya aja mungkin kali ya? Boleh, kalau bisa totalitas tanpa batas ini. Menurut gua. Kayaknya susah diperagain di sini. Iya ya. Iya sih, kayaknya nonton aja nggak sih? Kan udah Biar pada makin nonton penasaran juga kali ya. Iya benar, nonton juga kan. Oke, kalau gitu langsung pertanyaan lanjutnya aja ya. Iya, langsung. Oke. Ini buat Kadif nih. Iya, buat Kak Div. Wih, dulu main warnet sama gue nih baru. Bisa aja OP-nya nih. OP Alasan lu buat memproduksi film di ini divisi teater masuk ya? Pet tuh kan ada 4 divisi tuh. Iya.
musik, seni rupa, tari sama teater ya. Lu sebagai ketua divisi teater ya? Ya. Kenapa sih pengen ngegarap film ini gitu? Oke. Kalau gue sih kenapa ingin menggarap film ini ya karena maksud gue pengen nge-move nih. Wih, Pengen nge-move gitu. Dari yang sebelumnya biasanya teater tampil secara live, terus juga ada monolog dan sebagainya macam lainnya. Cuman gue pengen pelajarin nih film nih. Gimana sih film itu? Gue pengen pelajarin sampai gue menguasai gitu loh. Dari segi sutradara, astrada, terus juga dan tim-tim kru-kru lainnya gitu loh. Gue pengen pelajarin semuanya. Ya. Sebenarnya ini bukan film pertama sih. Film pertamanya kan di tadi ya, di Mengejar Bintang di CGV itu. Bener kata si Jentar juga tadi. Gue pun sama awalnya, maksudnya ngeliat film Mengejar Bintang, menurut gue film kurang deh. Tapi ketika gue ada satu part gue dan cuma masuk satu kali doang di film Mengejar Bintang. Ada gue. Tepuk tangan lu, tepuk tangan. Iya, ada. Gue di situ ada gue. adik teater men. Wah, kacau banget. Gue padahal di situ cuman jadi ya cuma nongkrong doang. Tapi gue ngeliat muka gue, anjir muka gue ditayangin selebar ini bro. Gila banget itu, gue gede banget muka gue nih di sini nih. MC-nya juga lucu banget. Wah parah itu. Aduh. Iya, gue jadi itu yang memacu gue gitu. Wah, gue bisa nggak sih gue udah di situ gitu loh. Gue main di situ, gue meranin satu tokoh gitu, bisa nggak sih gue? Tapi gue harus pelajarin dulu nih. Akhirnya itu sih yang memotivasi gue untuk membuat film sih ya. Itu yang memotivasi lo ya. Dan akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa, keren banget, mimpinya terwujud. Terus kalau ngomongin yang tadi nih, itu kan tadi sempat ditanya sama sutradara ya, kesulitan di sutradaranya. Nah maksud gua, pertanyaan selanjutnya, kesulitan dalam proses produksinya tuh seperti apa sih? Oh iya. Dari lu sendiri kayak gimana? Kalau untuk kesulitan dalam produksinya sih, ya karena pandemi seperti ini kali ya. Maksudnya, kita memiliki tim tuh yang tadinya tuh awalnya, maksudnya ada orang yang di bidang-bidangnya yang punya, misalkan di lighting ada dia karena pembatasan ini mungkin jadi sulit gitu loh. Yang dimana kita harus kerja ekstra, ya kita pelajarin dalamnya, maksudnya ya paham dah susah banget ya itu loh. Maksudnya gimana ya, dari paling sulit itu ketika pengkarakteran mungkin ya. Pengkarakteran kita ada reading yang dimana kita harus tahu nih bagaimana nih kita memerankan satu tokoh gitu loh, yang bukan jadi diri kita sendiri. Gitu, itu sih kesulitan banget. Gue mau nambahin boleh gak sih? Kesulitan karakter tadi? Iya. Nih, buat kalian maksudnya di filmnya doang, buat informasi aja ya, kalau kalian tadi nonton gue sholat, gue Kristen cuy. Bener tadi, maksudnya dari sini jelas film Mama ini apa ya, memiliki sutradara yang luar biasa gitu kan. Dimana dia memiliki jiwa totalitas tanpa batas. Gokil. Gue sempat merannya, jadi kayak sulit gue ada gue meranin sholat nih, kayak anjir gue sholat gitu, dan imam gue siapa? Imam pertama gue bohong. Iya, itu sulit, gue sampai tag berkali-kali, gue harus kayak gimana? Gue contohin kali ya. Gue pakai mukena, terus gue harus kayak gimana bohong begini dulu, pokoknya ikutin bohong. Terus gimana sih begini, terus begini ya nggak sih, terus gue begini, terus kurang nunduk 90 derajat, kayak anjir, gue Kristen cuy, gue suruh sholat sama Bang Abu, sumpah. Gue harus sholat bang, lu harus totalitas. Gue sampai doa ya Tuhan, ini cuma bikin film. Nah ini gue informasi sedikit untuk yang belum kenal sama Bang Abu. Bang Abu itu salah satu sutradara dari film yang sering kita sebut tadi, Mengejar Bintang. Bang Abu itu sutradara untuk film Mengejar Bintang tadi tuh. Ya jadi itu dia, maksud gue di dalam segi pengkarakteran itu sulit banget men. Dan itu mempelajarinya, wah gokil banget sih. Gue sampai bilang ke sutradara, ntar serius begini, iya begini, ntar begini, iya asli nih, iya asli itu totalitas asli 2 kelinci itu kan. Endorse kan, sponsor. Waduh, malam dah. Tenang aja, nanti ada pip, ada gitu ya. Tenang aja. Gue mau nanya lagi nih buat lu Ang. Pentingnya kreativitas di masa sekarang tuh menurut lu kayak gimana sih? Pentingnya kreativitas di masa sekarang ini menurut gue nih ya. Yes. Maksudnya dalam segi pembatasan pandemi seperti ini gitu kan, bukan berarti kita harus diam di rumah tanpa melakukan apa-apa gitu loh. Tetap kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas, karena lu pernah nggak sih di jalan tuh ngeliat kreativitas tanpa batas yang di jalan-jalan di tembok-tembok tuh? Pernah masa ya kayak berarti ya? Pernah. Iya gitu, jadi itu yang memotivasi gue gitu loh.
apa kreativitas tanpa batas gitu kan. Apa di saat pandemi ketika gue di rumah aja gue nggak bisa apa-ngapain ya, tapi gue balik lagi motivasi gue banget kreativitas tanpa batas. Bisa nggak sih gue ngelakuin nih? Apa sih kreativitas tanpa batas gitu? Berarti gue bisa berkreativitas yang dimana di saat maksudnya pandemi seperti ini gitu kan, gue nggak bisa kemana-mana, bukan berarti gue nggak bisa kemana-mana, maksudnya gue kemana-mana gue berpergian tetap menjaga protokol kesehatan gitu loh. Benar. Ya itu yang tadi gue membuat film dan segala macam, buat ya orang-orang di rumah juga yang terkena pembatasan pandemi juga gitu loh. Maksudnya untuk memotivasi mereka bagaimana caranya di saat pandemi, bukan berarti lo harus diem aja di rumah, lo harus males-malesan, enggak juga men, lo bisa ngelakuin kreativitas lainnya gitu sih. Balik lagi totalitas Tanpa batas. Wah kerat tuh. Nah nih ngomongin kreatif nih dari tadi kita kan. Nah seberapa pengaruhnya sih era digital ini sama ide kreatif ini nih buat Bapak sutradara nih? Sutradara. Nah sebenarnya kalau untuk ngomongin digital buat ide kreatif gitu ya, sebenarnya digital ini bener-bener ngebantu banget buat kayak kita orang pelaku seni nih, pelaku seni kampus gitu kan. Sebenarnya digital ini bukan hanya tempat wadah kita nge-share kayak apa ya, hasil karya kita nih cuma di-share atau segala macam. Kita juga di digital ini kita bisa nyari referensi gitu loh. Iya, untuk gimana sih perkembangan seni-seni di dunia lah, nggak cuma di Indonesia. Jadi bener-bener luas nih dunia digital ini gitu kan. Untuk industri seni menurut gue sangat banget membantu sih. Sangat banget. Contohnya kayak film Oma ini mampu ditayangkan di YouTube, menurut gue itu salah satu peran digital untuk era kreatif pada saat ini, produksi kreatif. Apalagi di pandemi gini, kita mau nggak mau harus bisa apa ya namanya ya, harus bisa apa sih? Inovasi mengikuti perkembangan digital, bener. Kalau ada hashtagnya itu jangan hentikan kami bersemi. Wih, gokil. Hashtag apa tadi? Jangan hentikan kami bersemi. Goks. Asli. Asli tuh Sponsor sih masuk. Maaf. Oke, gue mau nanya buat ketua PET sendiri nih. Pengaruh UKM di bidang kesenian dalam mempromosikan universitas. Maksudnya film Oma ini pasti mempromosikan universitas juga kan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin. Jadi gini ya, menurut gua seberapa besar unit kegiatan mahasiswa mempromosikan universitasnya gitu loh. Yeah. Ini kalau kita bicara lingkup kecilnya itu, pertama kita pasti mempromosikan tingkat fakultas dulu nih. Fakultas ekonomi dan bisnis yang menurut orang banyak tuh mindsetnya ketika masuk ekonomi nggak akan bertemu dengan dunia seni. Pasti mindset harus seperti itu. Nah, bertemunya ekonomi aja ya. Jadi gue berpikir cara mempromosikan itu nggak cuma sekedar bikin audio bagaimana menceritakan kehidupan kampus di ekonomi, belajar matematika, belajar hitung-hitungan, enggak. Tapi di ekonomi ini, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, memiliki unit kegiatan mahasiswa di bidang seni sendiri gitu loh, yang bisa memproduksi sebuah kreativitas dan produktivitas yang mencakup keseluruhan gitu. Karena di dalam film ini ada orang berteater, ada orang bermusik, ada orang yang menerapkan dekorasi itu seni rupa segala macam, ya, ada yang tari-tari gitu loh. Jadi kalau dibilang seberapa besarnya, menurut gua apalagi untuk ini ya, promosi untuk mahasiswa baru, penarikan, yes. Karena orang berpikir ketika ada yang bermain film gitu loh. Contoh, misalnya gue sebagai mahasiswa awam gitu loh, murid awam, wah di universitas ini bisa membuat film gitu loh. Bukan cuman sekedar kampus-kampus yang udah memiliki legalitas maupun kayak udah ternama dalam pembuatan film. Ternyata di kampus yang eranya apa ya, era Orde Baru lah, Universitas Pancasila tadi disebutnya. Iya. Yeah. Kampus Merdeka. Ya, jadi bisa loh menghasilkan sebuah karya. Jadi gua di sini termotivasi dari periode sebelumnya yang sudah menggarap film. Jadi gua ya nggak mau kalah lah istilahnya. Harus ada perkembangan di setiap periodenya. Mereka periode sebelumnya bisa buat film 1. Oke lah, gue di periode sekarang gue bisa bikin film 2 gitu loh. Nah, untuk promosinya kita balik lagi nih. Untuk penarikan mahasiswa baru itu menurut gue adalah hal yang paling menjual ya. Karena di balik era digital seperti ini, kita itu sangat mudah untuk memasarkan
sama aja kita ini kalau misalnya kita sebut promosi, kita menjual nama kampus. Ya. Iya. Setuju? Sepakat. Oke. Ketika kita misalnya kita membuat film, kita cantumkan logo Pancasila Ekonomi Art Division maupun Universitas Pancasila, pasti tertera dalam benak mereka itu, wah ini mahasiswa mana yang buat? Oh, mahasiswa UP. Oh, bisa loh mahasiswa UP membuat film. Enggak cuma sekedar datang ke kampus enggak. Tapi dia memiliki, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, memiliki unit kegiatan mahasiswa yang bisa menghasilkan sebuah karya cipta itu berupa film. Oke, ya boleh tangan dong. Nah, untuk harapan lu nih sama unit kegiatan mahasiswa di kampus ini apa sih bagi lu sendiri? Di kampus ya? Iya. Oke. Kalau besar harapan gua terhadap organisasi-organisasi seni yang lain ataupun bukan di bidang seni itu bisa membuat kreativitas. Iya. Karena dengan pembatasan yang pandemi seperti ini yang kalian juga pada tahu lah. Karena kita juga udah diatur oleh pemerintah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita nggak bisa berpatokan pada itu loh. Oh, kita dibatasin diam di rumah aja. Oke, ketika kita disuruh pemerintah untuk diam di rumah aja, masa kita sebagai mahasiswa cuman berpikir sebagai siswa gitu loh. Oh, oke, kalau disuruh pemerintah kita diam aja di rumah nih, tapi nggak ada inovatif yang tercetus dari pemikiran kita sendiri. Nah, gue tercetus, gue pengen membuat film nih. Nah, gue pengen mengajak nih unit kegiatan mahasiswa lain bahwa berseni itu nggak akan pernah mati. Ketika kita membuat suatu produk, kita membuat suatu kesenian, itu mereka itu akan abadi sebuah karyanya, nggak akan pernah mati. Beda dengan kita misalnya berbicara segala macam ataupun mempunyai piagam, ikut lomba. Oke, dia mendapatkan piagam. Mohon maaf, tapi menurut gua itu kebanggaan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita menghasilkan sebuah karya, kita bisa menghibur orang banyak, itu sampai kita mati pun karya kita nggak akan pernah hilang, bakal terus menghibur orang, bakal terus ditonton orang. Karena di era digital sekarang, apalagi di masa pandemi ya, penontonan di IG gue nyebut merek ya. Nah, penggunaan sosial media, penggunaan sosial media itu meningkat drastis, men. Banyak orang yang diam di rumah, gue gabut mau ngapain nih? Dia cuma sekedar buka HP, scroll, menikmati. Nah, gue nggak mau seperti itu doang. Gue pengen memutuskan kayak, oke lah, gue harus menghibur juga nih. Gue ketika gue bilang, gue organisasi seni, tapi gue nggak bisa menghibur orang di masa pandemi ini. Ya, buat apa gue gitu loh? Untuk apa? Dibanding yang lain cuma sekedar nongkrong, sekedar scroll, kayak gue menghasilkan sebuah karya. Ya. Yang tentunya pasti dinikmati sama teman-teman yang nonton ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan di sini adalah kreativitas tidak akan pernah hilang, dan walaupun saat pandemi kayak gini kita tidak pandemi tidak akan membatasi kita ya. Yes. Untuk berekspresi, untuk kreatif. Dan sebetulnya era digital ini sangat berpengaruh ya dalam pandemi ini. Nah, dalam produksi karya tentunya. Oke teman-teman, kita udah di penghujung. Oh iya, buat teman-teman PEAT punya acara puncak ya. Oh iya, namanya acara PEAT Fest. Buat teman-teman yang memang kepo dengan kegiatannya, dengan apa aja sih nanti yang buat ada apa aja di acara PEAT Fest nanti, mungkin bisa kepoin aja Instagramnya buat teman-teman. Langsung aja follow di @peatfest.2021.